Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Febri dan Yuan sudah datang di ruang BK. Begini loh Pak Febri, karena suatu permasalahan yang dihadapi Juan kelas 8A. Apa Yuan? Masalahnya Yuan? Kelas Bu. Ya, karena sering ke ruang kelas atau tidak jenak atau tidak betah berada di kelas saat KPM. Untuk itu saya memohon ke Pak Febri untuk keterlibatannya dalam penanganan kasus ini. Begitu Pak Febri. Oke, terima kasih Bu Atin atas kesempatannya. Kebetulan Yuan juga Iya, walinya ya. Saya ya. wali kelasnya Yuan. Semoga hari ini bisa kita selesaikan permasalahan Yuan. Ya, Yuan, terima kasih ya sudah datang ke ruang BK. Ya Pak. Hari ini saya spesial mau ngobrol sama kamu, ya. Kan 8A kan ya? Iya Pak. Wali kelasnya saya, ya. Ini tujuan saya ngundang Yuan itu untuk membantu Yuan menyelesaikan permasalahan, terutama permasalahan di sekolah. Iya Ya. Pak. Yang jelas gini Yuan, setiap orang itu punya masalah, punya cara untuk menyelesaikan permasalahan. Tetapi ketika permasalahan itu muncul di sekolah, berarti kan harus diselesaikan dengan cara yang baik, sehingga baik untuk kamu, baik untuk sekolah, dan juga baik untuk teman-temanmu, gitu kan ya, dipahami ya. Saya juga banyak salah, gitu, Pak Guru, Bu Guru yang ini juga banyak salah, tetapi yang terbaik adalah bukan orang yang tidak punya kesalahan, tapi bagaimana mampu menyelesaikan permasalahan. Tujuannya apa? Ke depan biar bisa lebih baik. Lah, pintar. Nah, sekarang begini, saya dapat laporan dari temanmu, kemudian saya cek dengan guru BK dan sebagainya. Lah, ya sudah bisa nebak ya, kesalahanmu apa? Kamu kira-kira sering ngapain di kelas itu? Saya Pak. Iya. Sering mainan Pak di kelas Pak. Main di kelas? Ya Pak. Mainan apa sih? Ya ngobrol gitu Pak sama lari-larian biasanya Pak. Lari-lari di kelas? Iya. Itu kira-kira dengan itu apa yang kamu cari sih sebenarnya lari-lari kayak gitu? Emang kebiasaanmu kayak gitu? Enggak Pak. Kalau di rumah kamu kayak gitu juga nggak? Enggak Pak. Nggak. Terus kenapa di sekolah kamu lebih aktif seperti itu kira-kira? Kabut Pak. Gabut? Iya Pak. Gabut siapa gabut? Ya nanti ya. Bosen? Iya Pak. Bosan Pak. Bosen di kelas gitu? Iya Pak. Enggak ada guru. Nggak ada guru, seringnya kosong? Iya Pak. Iya. Kalau kosong lari-lari kayak gitu? Ya Pak, tapi jarang Pak. Biasanya ngobrol. Kalau enggak itu Pak keluar. Keluar kelas? Kemana kalau keluar kelas? Kamar mandi. Kalau enggak ini muter-muter Pak. Terus ngapain di kamar mandi? Di kamar mandi itu Pak pipis sama mau muter. Nggak ngapa-ngapain, cuman ngumpul dong di situ. Iya Pak. Lebih enak di kamar mandi apa? Enggak Pak. Cuma muter Pak. Gitu. Ya, Kalau pas kosong. Iya Pak. Ya. Jadi kamu udah menyadari ya. Itu betul nggak perilaku kamu gitu yang Iya. saya nyoroti yang sering keluar kelas ya. Iya Pak. Keluar kelas kayak gitu benar apa enggak menurut kamu? Enggak Pak. Loh kenapa dilakukan? Pasan Pak di kelas berisik Pak. Di kelas berisik lah ya, soalnya kayak kamu sukanya cerita di kelas, jadi akhirnya kalau temenmu yang cerita kamu yang merasa terganggu sehingga kamu keluar gitu. Lama nggak keluar kelasnya? Ya, lumayan lama Pak. Loh karena ada Pak Guru, Bu Guru yang cerita begitu di kelas kamu udah nggak ada lagi di kelas, padahal baru bel berapa menit. Iya Pak. Berarti kan sebenarnya bukan karena guru kosong ya? Iya Pak. Karena apa? Nah, itu Pak berisik Pak kok. Berisik. Di kelas. Pengennya keluar gitu. Iya Pak. Apa? Yang tenang Pak. Yang tenang. Kamu suka tenang. Iya Pak. Ini kalau di kelas berisik kamu nggak betah. Iya Pak. Apa katanya yang bikin rame malah kamu? Iya Pak. Biasanya saya Pak ini. Oh gitu loh ya. Nah sekarang gini, keluar kelas pada jam pelajaran itu sebenarnya nggak bagus. Kenapa? Kira-kira kenapa nggak bagusnya? Gak bisa ngerjain tugas Pak. Nah temen-temenmu jadi terpengaruh nggak kira-kira? Iya Pak. Iya. Kadang berapa kali saya masuk kamu nggak ada, temenmu jadi wadul ke saya cerita ini Yuan pergi seperti itu. Nah
Kalau kamu butuh ketenangan di kelas, ini masalahmu kan karena berisik, Iya Pak. akhirnya keluar kelas. Padahal guru juga mungkin kan butuh waktu tuh. Saya misalnya habis dari kelas yang lain masuk ke kelas 8A kan mungkin butuh waktu 5 menit, 10 menit untuk pindah kelas kan. Iya, Nah pas itu kamu udah nggak ada lagi. Nah gimana coba saya nanya, biar kamu betah di kelas itu gimana caranya? Ya nggak berisik Pak. Kalau teman-teman nggak berisik. Iya biar nggak berisik sama nggak ada jam kos Pak. Oh karena jam kosong seringnya kayak gitu. Iya Pak. Pengennya berarti pelajaran kan? Iya. Bisa kayak gitu. Kalau pas pelajaran kamu rame apa enggak? Biasanya rame Pak. Pastinya loh, berarti kamu juga. Biasanya diem juga Pak. Oh gitu loh, berarti biasanya rame, biasanya diem. Sesuai mood Pak. Oh sesuai moodnya. Sekarang gini, ini yang jelas kamu udah menyadari bahwa itu salah. Biar tidak terjadi lagi, usulmu ke sekolah apa? Mencari ilmu. Iya, oke itu kamu ya. Biar kelasmu itu apa ya, kamu betah di kelas itu, kamu bisa usul ke sekolah nih. Mungkin sekolah ada hal yang diperbaiki, perlu diperbaiki sehingga kamu betahnya di luar bukan di kelas. Gurunya itu Pak biar masuk lebih awal Gurunya kelas. tepat waktu kayak gitu. Iya Pak. Heeh. Tapi kamu di situ ya, gurunya udah tepat waktu, kamu udah pergi juga. Iya Pak. Selain itu apa? Nah, ini tuh. Lo katanya berisik tadi Iya, alasannya. berisik Pak. Kok cewek-cewek teriak Pak. Kok Suka-suka teriak. Iya. Lagi pada diam, lagi pada ini kumpul. Cewek-cewek teriak Pak. Mungkin karena ketemu temennya ngobrol ya rame, agak rame. Apa kamu kalau ngobrol nggak rame? Ramai Pak tapi saya itu apa nggak berisik amat Pak. Cewek teriak-teriak. Ya. Kamu nggak Cuman- betah. Iya Pak, nggak betah jadinya keluar. Nah, biar teman-teman nggak teriak-teriak lagi gimana usulmu? Ya kalau ada guru mesti nggak teriak-teriak Oh Pak. gitu ya, yes. Oke, nanti saranmu saya sampaikan ke guru-guru yang ngajar di kelas 8A. Iya Pak. Biar masuk ke kelas lebih gasik sehingga kelas tidak rame. Iya Pak. Tapi selain guru melakukan seperti itu, biar kamu betah di kelas itu apa selain guru tepat waktu? Gurunya yang asik Pak. Oh, gurunya asik. Iya, Kurang asik selama ini. Ada yang kurang asik, ada yang asik gitu. iya Pak. Yang asik contohnya siapa? Nanti biar Pak Guru bisa bilang ke guru yang lain, ini kayak Bu Guru ini gitu, jadi asik kayak gitu. Bu Dinar Pak. Oh, Bu Dinar paling asik. Iya. Pak. Kenapa? Suka cerita gitu Pak pengalaman-pengalaman yang biasanya anak-anak 8A yang masuk BK Pak. Oh gitu. Jadi seru Pak. Loh, kamu juga jadi cerita dong karena masuk BK. Tapi lucu Pak. Oh lucu ceritanya, suka cerita lucu jadi betah. Iya. Iya, ya nanti disampaikan ya. Tapi ketika Bapak Ibu guru sudah mulai lebih awal lagi, nanti pembelajarannya lebih banyak ceritanya seperti kamu inginkan. Berarti komitmen ya, Iya Pak. jangan suka keluar Kelas. kelas. Begitu ya. Iya Pak. Karena kamu keluar kelas itu bukan hanya masalah kamu sendiri, tapi juga teman-temanmu jadi ikut-ikutan. Ya enggak? Iya Pak. Ya, terus ada yang ikutin kamu nggak selain? Ada Pak. Ah, itu kan itu berarti ke bawah-bawah kamu gitu. Ya. Iya Pak. Kalau ada temanmu yang keluar, berarti kamu. Yang salah. Iya, saya itu kalau kamu di kelas, sudah di kelas nih ada temanmu yang keluar, kamu gimana caranya biar mereka nggak keluar? Larang Pak. Iya, diingatkan ya. Begitu ya, janji loh ya. Iya Pak. Gitu. Besok jangan diulangi lagi. Iya Ya. Pak. Ya, cukup gitu ya. Alhamdulillah Buatin, saya sudah berbincang dengan Yuan terkait dengan permasalahannya. Ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan Yuan terkait dengan permasalahannya kenapa sering keluar kelas. Salah satunya adalah karena seringnya guru terlambat masuk kelas sehingga membuat Yuan tidak nyaman, pengennya keluar kelas. Seperti itu. Mungkin dari sini Buatin bisa menyampaikan ke Bapak Ibu guru agar masuk kelas lebih awal lagi sehingga menghindari putra-putri kita seperti Yuan keluar kelas karena tidak betah, karena kelas yang ramai dan sebagainya.
Itu di sisi lain Yuan juga nanti akan berusaha berjanji lah agar tidak mengulangi lagi kesalahannya, permasalahannya. Walaupun mungkin ada guru yang terlambat datang tetapi tidak serta-merta terus keluar lagi seperti itu. Mengatakan buatin, terima kasih. Baiklah Pak Febri, terima kasih untuk bantuannya sudah menyelesaikan permasalahan dengan Yuan. Paling tidak kita sudah punya masukan ya bahwa nanti saat kita rapat, saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah mungkin untuk lebih mendisiplinkan kehadirannya Bapak Ibu guru masuk kelas yang akhirnya tidak mengakibatkan anak-anak itu ada kesempatan keluar karena gurunya terlambat masuk ke kelas. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Atin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Putra. Masalahnya saya sering keluar kelas saat jam pelajaran. Usulnya Bapak Ibu guru jangan terlambat lagi masuk kelas karena murid-muridnya atau anak-anaknya sering keluar kelas. Janji saya tidak akan mengulangi perbuatan saya yang dulu yang sering keluar kelas saat di jam pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febri Prasetyo Adi dan Ananda Tasya, terima kasih sudah rawuh di ruang BK. Begini loh Pak Febri, berkait dengan permasalahan yang ada di BK, kami kebetulan ada permasalahan yang dihadapi oleh Ananda Tasya. Siapa tahu dengan melibatkan Pak Febri selaku CGP, paling tidak bisa mendapatkan solusi terbaik untuk kami selaku BK dalam penanganan sebuah masalah. Begitu Pak Febri. Ya, siap Bu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Atin atas kesempatannya melibatkan saya untuk mencoba membantu. Kebetulan kemarin saya belajar terkait dengan segitiga restitusi, mungkin bisa diterapkan di sekolah ini. Tasya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, sudah lama nggak ketemu ya. Iya. Tasya, ini saya dapat cerita dari Bu Atin selaku guru BK, ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Tasya. Ya. Yang sebenarnya pelanggaran itu hal yang menurut saya hal yang sangat biasa. Itu sangat mungkin terjadi, apalagi di usia Tasya yang sedang mulai beranjak dewasa. Ya. Ada keinginan untuk tampil lebih baik dan sebagainya, sehingga ketika penampilannya ada yang kurang memuaskan sehingga ada rasa minder. Nah, kira-kira menurut Tasya yang kita bahas itu apa Tasya? Terkait apa? Buka masker. Iya, yang kita coba tentang apa? Masker. Iya. Menurut Tasya kenapa sampai sekarang masih menggunakan masker? Karena kemarin saya ingat saya ya waktu kelas 8 itu kan dari satu kelas hanya ada sekitar 4-5 yang pakai masker terus ya, walaupun sudah nggak pandemi lagi ya. Tetapi udah kelas 9 dan seterusnya yang lainnya sudah nggak pakai masker, tinggal Tasya. Sebenarnya ada permasalahan apa? Nggak pede aja Pak. Nggak pede. Kenapa kalau pakai masker berarti lebih pede? Coba yang menyebabkan nggak pede itu di bagian mananya? Nggak pede aja Pak. Iya, ya nggak pede kan pasti ada sebabnya. Misalnya Pak Febri pakai baju ini nggak pede karena merasa kulitnya nggak cocok kayak gitu, sehingga penampilannya kurang bagus. Itu kan selera ya. Lah, Tasya pakai masker itu berarti lebih pede. Nggak pakai masker nggak pede. Iya. Iya. Kenapa coba? Yang menyebabkan nggak pede itu di bagian mananya? Kelihatan kayak tembem. Kelihatan tembemnya, pipinya. Jadi kalau nggak pakai masker kelihatan lebih tembem. Ya, seharusnya gimana seharusnya? Pengennya nggak tampil tembem seperti itu.
Jadi pakai masker. Di rumah pakai masker apa enggak? Enggak. Enggak. Loh kalau di rumah enggak pakai, di sekolah pakai. Apa yang menyebabkan di rumah pakai, di sini enggak pakai? Iya, di rumah enggak pakai, di sini pakai kenapa? Kerudungnya. Kerudungnya. Berarti kerudung sekolah? Iya. Iya. Ada apa dengan kerudung sekolahnya? Enggak cocok sama mukanya aja. Enggak cocok sama mukanya. Maksudnya kalau pakai kerudung sekolah, tampilannya lebih tembem, jadi enggak pede. Sehingga pakai masker. Iya. Kalau di rumah, pakai kerudung enggak? Jarang. Jarang. Kalau keluar ke tempat yang lain misalnya pakai kerudung bukan kerudung sekolah, pakai masker apa enggak? Enggak. Enggak. Jadi karena kerudung sekolah ini membuat pipinya lebih tembem tampaknya gitu ya, sehingga harus pakai masker kayak gitu. Nah, di sekolah ini kan ada aturan ya. Aturan terkait dengan seragam. Salah satunya adalah karena Tasya adalah muslim, muslimah, kan dulu sekolah kasih pilihan apakah pakai kerudung atau tidak. Itu kan dulu dipaksa nggak pakai kerudung di sini? Enggak. Enggak kan? Berarti pilihannya. Artinya kalau sudah pilihan, berarti kan seragamnya satu pakai tuh. Iya, Pak. Dari kerudungnya, kemudian bajunya, untuk yang putri kan ada lengan panjang dan sebagainya. Nah, berarti ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh Tasya ketika mengambil keputusan harus berkerudung. Kebetulan kerudung sekolah yang ada seperti ini. Ya kira-kira gimana? Sebaiknya gimana? Dilakukan. Kalau menurut Tasya, sebaiknya gimana? Agar Tasya itu lebih pede sekolahnya tanpa terganggu dengan itu hal-hal yang menyebabkan tidak percaya diri itu, kira-kira yang menurut Tasya dilakukan Tasya atau sekolah lakukan itu kira-kira apa? Sebaiknya, nggak apa-apa, cerita saja. Loh, kalau kayak gini terus berarti seterusnya dong nanti kayak gini. Ini kan kalau menurut saya menggunakan bukan masalah maskernya ya yang jadi permasalahan, tapi permasalahan pada kepercayaan diri. Karena ketika kepercayaan dirinya itu Tasya ya tidak ada dan sebagainya, mempengaruhi pergaulan dengan teman-temannya gitu kan, sehingga kan berdampak banyak hal kan. Nah, masker itu hanya salah satu cara Tasya untuk menutupi ketidakpercayaan diri. Ya, kira-kira agar Tasya percaya diri itu apa yang perlu dilakukan? Ya, Tasya menurut saya kalau sebagai Tasya sendiri itu agar percaya diri selain menggunakan masker apa coba? Enggak ada. Enggak ada, satu-satunya harus masker. Ya. Kalau Tasya boleh usul ke sekolah, ya. Kalau boleh itu usul ke sekolah, usulnya gimana agar Tasya percaya diri? Ininya jangan kencengan Apanya? kerahnya. Kerahnya. Kerahnya kekencengan. Jadi bikin oh gitu, bikin tembem. Kurang cantik ya. Baru cantik udah Tasya udah cantik. Kalau teman-temannya gimana? Ada yang cerita nggak? Yang putri sama putri pernah nggak ngobrolin masalah kerudung kayak gini? pernah. Pernah. Kesimpulannya mereka gimana? Pendapatnya? Katanya kayak Hah? nenek-nenek. Kayak apa? Nenek-nenek. Kayak nenek-nenek kalau pakai kerudung sekolah. Tapi yang mereka yang lain tuh nggak pakai masker tuh. Kan udah pede. Oh udah pede ya. Berarti usulnya kerudungnya diganti modelnya atau gimana? Iya. Iya. Yang bermasalah di mana kerudungnya bagian masalahnya nah? Sini, sama sini. Bagian di sini. Terlalu kenceng. Pernah Tasya punya saudara atau kenalan tukang jahit enggak? Enggak. Enggak. Pernah enggak coba misalnya ke tukang jahit, ini minta caranya didesain atau dirombak agar kerudungnya masih kerudung sekolah, tetapi nyaman dipakai. Pernah nggak nyoba seperti itu? Enggak pernah. Enggak coba. Enggak pernah. Enggak. Kalau misalnya saya usul seperti itu, kira-kira Tasya mau nggak kayak gitu? Daripada gini, daripada yang jelas kerudungnya kan harus kerudung seragam. Pakai masker sebenarnya kan Tasya juga merasa nggak penting kan masker kan, karena di rumah ternyata nggak pakai masker, pergi-pergi nggak pakai masker. Jadi permasalahannya hanya kerudung. Coba misalnya saya usulkan ke Tasya, daripada merubah aturan sekolah kan mungkin membutuhkan waktu ya kan. Tasya coba misalnya ke penjahit mana, kenalan atau saudara, minta dirombak,
sedikit bagian sini yang bermasalah sehingga dipakai lebih nyaman dan tidak tampak tembem pipinya sehingga percaya diri. Kira-kira usulan saya gimana? Emang boleh Pak? Ya nanti silakan, nanti mumpung ada Bu Atin ya, guru BK, nanti kita tanyakan, coba boleh nggak merubah itu. Kalau setahu saya untuk merubah itu di tukang jahit itu biayanya nggak mahal. Nanti paling hanya di bagian itu saja kan, nggak merubah semuanya kan. Enggak. Nanti biayanya paling hanya 10.000 atau 15.000 seperti itu, kan nggak memberatkan. Jadi Tasya permasalahannya selesai, nggak usah pakai masker terus, tetapi tetap pakai kerudung sekolah. Nah masalah usulan Tasya nanti bisa disampaikan ke sekolah, nanti bisa saya bantu. Siapa tahu mungkin teman-temannya banyak yang mengalami hal yang sama, itu kan bisa menjadi solusi begitu ya. Begitu, Iya, cocok Pak. nggak kira-kira usulannya? Cocok. Dicoba ya. Iya, siapa besok ketemu lagi. Ini kan hari Senin, nanti ketemu kerudung yang lain hari Rebo, Kamis, Jumat gimana? Sama. Sama kayak gitu. Ya, coba yang ini dulu, yang kerudung putih ini dulu, besok coba hari Senin dipakai, kira-kira nyaman enggak dan enggak perlu harus pakai masker lagi gitu ya. Iya Pak. Iya, gitu aja ya. Nah, selesai ya. Terima kasih Tasya ya. Nanti coba ditindaklanjuti komunikasikan dengan orang tua. Ya, terima kasih ya Tasya ya. Sama-sama. Ya. Buatin yang kami hormati, ini tadi saya sudah berbicara dengan Tasya terkait dengan permasalahan yang dialami Tasya. Tadi seperti yang Bu Atin juga dengar, bahwa salah satu permasalahan Tasya kenapa menggunakan masker adalah merasa kurang percaya diri. Kemudian kenapa kurang percaya diri? Karena model kerudung yang dipakai atau Membuat seragam tembem. sekolah itu kurang nyaman dipakai sehingga penampilannya dianggap kurang baik lah, kurang maksimal. Tadi Tasya sudah mencoba nanti untuk diri Tasya menyelesaikan permasalahan dengan mencoba merombak sedikit kerudungnya di bagian tertentu, tidak merombak total, hanya sedikit saja agar dipakai lebih nyaman. Selain itu Tasya juga tadi mengusulkan bagaimana kalau kerudung sekolah seragamnya itu menggunakan model yang lebih nyaman dipakai sehingga Tasya dan teman-temannya atau siapapun siswi di sini itu lebih nyaman menggunakan kerudung seperti itu. Kira-kira pendapatnya Bu Atin bagaimana? Ya, terima kasih Pak Febri. Begini, terima kasih juga untuk Tasya, paling tidak ini juga sebagai masukan untuk sekolah agar nanti saat pengadaan kerudung seragam dibuat yang sekiranya membuat nyaman dipakai, tidak tembam lagi ya. Secara tidak langsung Tasya sudah mewakili teman-teman ya. Nanti saat ada forum rapat kami sampaikan bersama pengurus koperasi yang terkait dengan pemesanan kerudung seragam. Dan yang tadi sudah disampaikan Tasya juga, Tasya akan mencoba untuk merubah jahitan biar tidak tembem lagi dengan cara merubah ya di sini paling tidak dibelek sedikit agar tidak terlalu kencang. Kita tunggu perubahannya Tasya, semoga Tasya besok sudah tidak insecure lagi, tidak memakai masker dengan pakai kerudung yang sudah tampil cantik. Begitu Pak Febri. Ya, terima kasih Bu Atin. Semoga ini bisa menyelesaikan permasalahan Tasya dan teman-temannya semuanya. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Mei Kolbi dari kelas 9C. Saya tadi dipanggil Pak Febri sama Bu Atin untuk membicarakan permasalahannya saya yang tidak percaya diri. Saya mau mengusulkan ke sekolah agar desain kerudung dirubah. Saya juga akan ke tukang jahit untuk merubah jahitan agar lebih longgar. Saya janji akan lebih percaya diri meskipun tidak memakai masker.